Hello everyone, I'm Tessa. So today I would like to explain or discuss some questions about noun clause, adjective clause, that clause, then the connecting ideas, which is consists of conjunction and elliptical structure. Actually, this is an asynchronous learning class, fundamental of grammar class. But if you want to join us and want to um, want to know more about the material, so please join. Okay, let's start our meeting. Okay. Jadi ini kuis ya untuk kelas Fundamental of Grammar. Okay. Here we go. Patient, okay? All right then. We'll turn the music off. That phony always comes late to class, blah blah blah, the teacher very much. So this is the type of that clause question. Karena ada that di sini tentunya. So kunci dari that clause ini adalah that clause as subject referred to be a singular noun or singular subject. So that phony always comes late to class. The whole thing in semuanya dari that ini sampai sini itu merupakan subjek kalimat kita dan dia terhitung sebagai benda singular. Nah, yang artinya berarti kita cari verb untuk benda singular or singular noun. Verb berbenda singular yang mana ayo? We choose noise. Verb 1 S atau IS. Karena sekali lagi tadi dia terhitung sebagai benda tunggal. Oke. Kayaknya saya harus notate nih, biar bisa garis-garis ya, biar bisa nulis-nulis. Thomas has been studying English for 3 years in London and kemudian kita lihat opsi ada they have to, they are to, so do they, so are they. So these are part of elliptical structure. Kita harus choose the correct one from these 4 options. Nah, kita cek dulu di sini ada to, ada so. Kalau to di akhir ya, so di awal kalimat. Nah, kita cek dulu di sini fokusnya itu adalah ke subjek yang ada di opsi. Semua pakai they di sini. Oke, semua pakai they. Nah, kemudian kita lihat dulu di sini. Thomas has been. Oke, dia menggunakan has di sini auxiliary-nya. Otomatis auxiliary-nya harus kita sesuaikan. Auxiliary yang sesuai yang mana? Di sini pakai have, has, sesuai ya. Are, has, no. Do, has, no. Are, has, no. Dari auxiliary dulu aja. Kalau di sini pakainya has, berarti di dalam elliptical structure-nya di sini juga harus menggunakan auxiliary sejenis. Karena dia subjeknya di sini adalah they, otomatis kita menggunakan have sebagai auxiliary-nya. Let's see. Apakah jawabannya benar? Yes, it is. Ada backbone. Seriously. Oke, kita annotate lagi. Kita clear semuanya, annotation-nya. That the chef cook the Italian food, bla bla bla, totally awful. Sekali lagi ya, di sini ada that clause karena ada that di sini. Oke, jadi the whole things di sini yang termasuk ke dalam that clause ini terhitung atau ditentukan gitu sebagai singular noun as subject ya. Di sini. Nah, jadi ini singular hitungannya di sini. Karena dia singular, pilihlah di sini auxiliary atau verb yang merupakan untuk benda tunggal. Ayo, yang mana? Ini gampang sekali ya. Yes, exactly.
The answer is yes. The chef cook the Italian food is totally awful. Kenapa? Karena that clause-nya terhitung sebagai singular noun karena dia subject tadi. Oke, saya akan hapus dulu anotasinya itu lagi di sini. Clear all drawings. Oke. Nah, Honey and Hannah have the pink blanket. Blah 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 are their favorite blanket. Then we have to examine the options. Whose, who, which, whom. Okay. These are part of relative pronoun. Masih ingat ya? Relative pronoun. Di situ ada who, whose, which, whom, of which, begitu ya. Dan rekanan-rekanannya. Sekarang cara cepatnya adalah melihat setelah blank ada apa. Setelah blank di sini ada are merupakan to be, katakan verb ya di situ. Oke, kalau begitu bukan whom pastinya, karena whom itu setelahnya adalah pronoun subject, yaitu terdiri dari I, you, we, they, she, he, it. Kemudian which bisa jadi, who bisa jadi, whose juga tidak bisa, karena setelah whose itu adalah noun. Nah, noun setelahnya ya, kata benda begitu. Kalau whom tadi adalah pronoun subject. Berarti jawabannya antara who dengan which. Siapa yang diomongin di sini? Annie and Hannah have the pink blanket. Blah 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 are their favorite blanket. Jadi di sini fokusnya adalah the pink blanket. Berarti di sini fokusnya benda. Karena benda yang mau diwakili, tentu kita pilih jawabannya adalah which. Loadingnya lama sekali ya. Oke. Which. Oke, annotate-nya saya hapus lagi. Wait a minute. Tunggu sebentar, kita cek soal selanjutnya di sini. Malaysia, yang nggak usah. Malaysia doesn't require that the Indonesian citizens obtain visas to enter the country, and Singapore does neither, dan sebagainya. Oke, berarti ini adalah part of elliptical structure. Ingat kalau udah neither nggak pakai not lagi. Yang artinya di sini ini salah ya. Jawabannya antara ini pastinya. Sekarang tinggal kita cek neither taruhnya di awal apa di akhir. Ingat, ada either, ada neither. Ingat nggak? Nah, neither itu taruhnya adalah di awal. Nah, sekarang polaan dari elliptical structure itu kalau dia pakai neither, nah itu adalah apa yuk? Adalah si neither tadi, neither plus auxiliary plus subject-nya. Nah, sekarang mana nih yang mewakili nih rekan-rekanan semuanya? Ayo, tentu itu jawabannya adalah yang neither does Singapore. Why? Because di sini kita lihat ada das di sini sebagai auxiliary dan Singapura gitu di sini bendanya atau subjek yang mau kita masukkan sehingga juga menggunakan auxiliary das. Jadi kita pilihlah neither does Singapore. Alright. Next question. Okay. Wait a minute. Let's see the next question. Okay, the next question is the type of error recognition. So you have to choose the one word or phrase which would not be appropriate in standard written English. Artinya pilihnya yang salah, the wrong one. Dan soalnya adalah that picture is displayed on the wall remind me about someone we knew in the past. Nah, ini kita cek dulu di sini. That the picture is displayed on the wall. Mana nih yang salah kira-kira? Kita cek sama-sama. That the picture. Oh, oke. Ini adalah bentukan dari noun clause tadi ya, yang bentukannya that clause. Nah, kita kasih annotate di sini. That clause. That the picture is displayed on the wall. Nah, kita harus tahu nih. Oh, berarti nih that clause-nya sampai sini ya, guys ya. Oke, ini adalah that clause-nya.
Remind me about someone we knew in the past. Mana nih kira-kira yang salah? Cara cepatnya adalah dengan cara cepat berpikir, dalam artian kalau kita sudah tahu di sana itu adalah bentukannya that clause, so we focus on that case, that clause. That clause-nya itu as subject kan di situ. Nah, kita cek di sini. That clause. I'm sorry. As subject. Subject berarti dia terhitung sebagai noun apa tadi? Sebagai noun singular, yang artinya adalah the whole thing, the picture is displayed on the wall, itu dalam bentuk singular noun. Sehingga di sini, apa namanya, verb-nya itu juga harus dalam bentukan bentukan apa namanya? I'm sorry. Dalam bentukan singular noun, berarti remind-nya ini menjadi remind seharusnya. Nah, jadi ini harusnya remind seperti itu. Sehingga tentu bisa kita katakan yang salah adalah si remind ini, karena dia harusnya remind verb 1S atau IS, karena that clause-nya that the picture is displayed on the wall terhitung sebagai benda tunggal. Okay, next question. Kita lihat. Blah blah blah, the youth and privilege condition, both girls already know how to manage their money. Kemudian perhatikan di sana itu opsinya. Ada however, although, in spite of, because of. Jadi ini berarti connecting ideas yang berhubungan dengan conjunction tentunya. Kita cek di mana. Nah, before we check out the answer, kita harus cek dulu clue setelah blank. Nah, clue setelah blanknya dulu. Kalau mau diartiin boleh, silahkan. Dia ada dua yang bisa benar ya di sini. Tetapi kita cek dulu, ada their youth and privilege condition. Klausa yang ini dulu saja. Kita harus perhatikan setelah blank ini sentence, subjek tambah verb, atau dalam bentukan noun phrase. Kenapa itu menjadi penting? Karena itu akan menentukan jawabannya, seperti itu ya. Kalau kita, terutama kalau kita nggak bisa ngertiin sih. Kita misalnya ngerti ini kalimatnya apa sih, gue nggak ngerti gitu ya. Nah, tapi kita bisa cek dulu di sini. Their youth and privilege condition. Ini bentukannya subjek verb atau noun phrase. Kita cek dulu, ada there di sini. There merupakan possessive adjective yang setelahnya itu adalah noun atau noun phrase atau jiran seperti itu. Nah, youth and privilege condition ini pasti noun phrase gitu karena dia ada there di sini tadi kan possessive adjective yang otomatis mengatakan satu clause ini adalah noun phrase. Yang artinya kita sudah belajar kalau yang setelahnya noun phrase itu ada although, kemudian ada because, since, dan kawan-kawan begitu ya. Yang setelahnya noun phrase itu ada in spite of, despite gitu ya. Kemudian juga ada because of. Tadi saya ralat tuh yang sebelumnya. Yang artinya di sini although itu kan seharusnya setelahnya subjek tambah verb, berarti udah jelas salah. However juga begitu. Nah, jadi jawabannya antara in spite of dengan because of. Sekarang tinggal kita menentukan dia ini dalam bentuk pertentangan atau sebab akibat. Nah, youth and privilege condition, sebenarnya kita tahu lah youth ini berhubungan dengan usia ya, usia muda begitu ya. Both girls already know how to manage their money. Gak ada yang nggak tahu deh kayaknya artinya money sama manage ya. Berarti di usia yang muda tuh dia bisa. Gitu. Ini kan kalau stereotipnya kita biasanya anak muda mah susah manage keuangan, ternyata dia bisa. Berarti ini adalah dalam bentuk pertentangan. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah in spite of their youth and privilege condition, both girls already know how to manage their money. Oke, next question ya. Kita clear dulu. The teacher bla 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 I like is Miss Brita. Ini easy banget. Kenapa easy? Dari opsinya ada whom, who, which, whose, which are the part of relative pronoun. Nah, relative pronoun ini saya sudah ajarkan cara cepatnya ya, terutama kepada mahasiswa saya yang ada di kelas Fundamental of Grammar ini. Setelah whom itu adalah pronoun subject. Nah, pronoun subject. Aduh, males banget ngetik nih. Kelamaan cuy. Nah ini ya, habis itu adalah
Pronoun subjek apa aja? Harus ingat lagi, pronoun subjek itu ada I, you, we, they, she, it gitu. Nah, ini dia. Kalau who setelahnya ada verb gitu ya, bisa verb gitu. Bisa to be, bisa auxiliary, which juga begitu. Who setelahnya adalah noun. Setelahnya itu noun ya. Kalau ini kan jelas ya, setelahnya verb. Nah, ini saya bikin setelahnya. Nah, oleh karena itu, kita di sini. Di sini adanya itu adalah I. I merupakan bagian dari apa? Dari pronoun subjek. Yang artinya tentu jawabannya adalah whom. Ya, kita cek nih. Karena dia mau menggantikan objek Miss Brita ini. Jadi whom itu kan buat menggantikan objek orang ya. Nah, ini objek. Whois. Ini dia ke whom larinya udah. Karena di sini juga ada I. I merupakan pronoun subjek. The answer is whom. Oke, kita ke next question di sini. The teacher asked Adit. Bentar. Inilah ya teknologi. I'm so sorry dear. Saya udah berencana meng-cut video ini karena have no time to edit ya, to edit this video. Okay, the teacher asked Adit why. Ada WA question dan dia di tengah kalimat di sini. Ini merupakan bagian dari noun clause with WH questions. Yang kalau misalnya dalam bahasa indirect speech-nya itu merupakan WH question indirect speech dalam bentuk WH question. Dan polanya itu adalah di sini saya bikin sini WH question tengah kalimat ya. Kebetulan ya letaknya di sini in the middle of the sentence itu terhitung sebagai pernyataan ya, bukan pertanyaan. Polanya adalah setelahnya subjek ditambah dengan verb. Itu adalah polaannya lagi tengah kalimat tambah subjek tambah verb. Sehingga kita pilih nih yang subjek tambah verb setelahnya. Yang pastinya ini kalau kita cek ya, bukan draw, mana nih enaknya nih? Ya udah deh, pokoknya gitulah ya. Di opsi A itu bisa jadi. Dit udah pasti salah ini, karena dia salahnya kan subjek tambah verb. Tapi kan di sini the teacher asked Adit why. Kita kan yang diomongin di sini si Adit. Yang nggak mungkin you lah, you berarti kan orang baru lagi dong. Yang diomongin kan si Adit. Dan kata ganti atau pronoun dari Adit ini adalah he, sehingga jawabannya apa yang teacher asked Adit why he had come late. Sorry ya. Yay, belum lagi. Correct. Aduh, saya jadi the first ini. Beyond the PDH. Aduh, ada yang tahu nggak PDH apaan? Oke, ini saya hapus dulu, clear all drawings. Nah, I haven't met Satria for a long time. I don't know, bla 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 bla, gitu ya. Di sini kita lihat kalau polanya udah I don't know, bla 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 bla, ini kan berarti WH question-nya tuh in the middle of the sentence, which is mean the WH question-nya tuh function-nya as a statement, pernyataan lagi, bukan pertanyaan, bukan kalimat tanya lagi ya. Atau bukan dalam bentuk information question, tetapi dalam bentuk noun clause. Nah, ini noun clause-nya yang mana? Karena kita lihat dari WH question-nya di sini adalah where, setelahnya di sini auxiliary, of course not ya, karena ini artinya dia ini kan dalam bentuk kalimat tanya atau information question. Where did juga salah. Jawabannya antara dua ini nih, where he lives now dengan where he lived now. But we have to focus on the time signal. The time signal is now. Elah kan sekarang ya udah pasti di masa sekarang lah, masa di masa lalu. Udah jangan ingat-ingat masa lalu lagi deh. Yang artinya jawabannya adalah where he lives now. Oke. Aduh lama banget sih Zis. Oke, right. Next question. Ini udah berapa lama sih saya record nih? Mudah-mudahan nggak kegedean ya ukuran of file. Oke. Ini annotation-nya saya hapus lagi. Choose the one word or phrase which would not
appropriate in standard written English-nya atau recognition lagi, berarti carinya yang salah yang tidak sesuai dengan strukturnya ya, yang berhubungan dengan pelajaran yang sudah dibahas. Kebetulan di kelas saya tadi ada noun clause, adjective clause, dead clause, dan juga connecting ideas. We do not know the generous woman whom donated these clothes and foods. Kita cek dulu. We do not know, kayak seperti ada masalah aja ya di sini, karena di sini ada auxiliary do. Auxiliary do, did, does itu setelah atau verb infinitive. Kemudian generous woman whom. Oke, kita harus tandai whom sebagai relative pronoun, the part of adjective clause di sini yang mau menerangkan subjek atau objek ya. Di sini objek sih kalau whom ya. Itu adalah generous woman tadi. Whom. Nah, langsung loading di situ rekan-rekan sekalian. Dalam artian kan saya sudah ngajarin ya, kalau whom itu cara cepatnya setelahnya adalah pronoun. Aduh, maafkan ya ibu-ibu semua. Pronoun subject ya. Pronoun subject. Yaitu adalah I, you, we, they, she, he, it. Ini nggak perlu saya detailin lagi ya. Harus ingat pronoun subject adalah I, you, we, they, she, he, it. Nah, sehingga benar dia makainya whom. Donated di sini. Salah apa salah? Salah pastinya. Jadi yang salah itu adalah whom, karena harusnya di sini who donated ya gitu. Nah, salah deh whom itu. Oke. Maaf nih ya, ini rada lama. Clear all drawings. Right. Blah blah blah. The man speaks rapidly. I can't catch his point clearly. First of all, you have to analyze ya. Di sini ada the man speaks. Oke, ini ada subject, ini ada verb gitu ya. Nah, kita cek dulu nih di sini. Kira-kira makanya mana yang tepat, because of udah pasti salah ya, karena setelahnya itu kan verb. Berarti ini bisa since, although juga bisa. Nah, kita cek dulu mana yang tepat. Blah blah, desperately I can catch his point clearly. Ini jelas jawabannya adalah since ya. Karena dia ngomongnya cepet banget, saya jadi nggak paham nih poinnya itu apa. Seperti itu. Ngomongnya nggak rapid ya. Mudah-mudahan jadi paham gitu ya. Ntar bisa di slow down aja videonya. Kalau saya jadi upload ke YouTube, ini saya buat si rencana-rencana aja nih. Waduh, couldn't connect to quizzes. Aduh, jangan di tengah-tengah gini dong. Ini saya lagi recording nih, please. Okay. Next question. Emma's sisters had to stop pursue their career as girl band team, blah blah blah, the train accident. Oh, kasihan sekali Emma's sisters ini. Baiklah, kita cek ya. Emma's sisters had to stop pursuing their career as girl band team, blah blah blah, the train accident. Kemudian as a result, because consequently, oke, ini adalah connecting ideas dan menggunakan conjunction. Pertama-tama kita cek dulu nih, di sini ada the train accident itu setelahnya adalah sebelumnya harusnya apa? Dia adalah noun phrase. Karena di sini kan ada artikel nih, kemudian ada noun phrase-nya. Jadi ini merupakan noun phrase, bukan subjek tanpa verb gitu ya. Otomatis ini udah pasti salah, dan jawabannya adalah because of. Karena setelah because of adalah noun phrase. Begitu. Tuh. Oke. Ini. Nah, ini paling ini nih, annotate ini gua hapus lagi. Yes, nggak apa-apa. Okay, blah blah blah. They said the construction was complete. There was still many builders working on the hotel when we arrived. First of all, you have to check the multiple choices first. Check out lagi. Emang Sophie. Oke, nah di sini ada although, because, despite, and in spite of. Ini tuh udah pasti salah dua-duanya. Kenapa? Karena artinya kan sama. Kan udah diajarin, dan fungsinya juga sama gitu. Ngapain dia ada di sini dua-duanya? Iya lah ya. Nah, ini udah pasti salah antara ini although sama because. Udah, karena di sini kan ada they
subject dan said itu adalah verb seperti itu, sehingga pasti setelahnya bisa although atau because. Sekarang kita cari tahu nih, dia pertentangan atau sebab akibat. Bla bla bla, they said the construction was complete. Udah komplit kok. There's were still ini baru working on the, masih aja gitu, ada gitu ya. Apa namanya tuh, pekerjaannya, yang artinya di sini menggunakan pertentangan pastinya. Although, cek ya. Oke. Waduh, ada kingfisher. Ada aja ya. Aduh, ada aja yang kelihatan. Nih kita ke error recognition lagi nih. They really forgot to ask us why were the students absent. Mana ya yang salah ya? Ini mungkin termasuk gampang nih buat mahasiswa saya karena saya cuma fokus ke 4 materi tadi aja. Ada non-class, objective class, terus ada connecting ideas ya. They really forgot. Okay. As to infinitive, right? As why were, di sini were the students absent. Yang jelasnya sama-sama past tense. Secara tenses forgot betul sama were karena mereka ada seimbang ya sama-sama past tense bentuknya. Tapi tentu ada yang salah di sini. Kita cek lagi deh di sini ya. Forgot kemungkinan betul tadi ya, karena where juga ada sama secara tenses. Lalu as juga ada to infinitive. Kemudian ada why. Why ini kan WH question-nya di tengah kalimat. Nah, WH question tengah kalimat tadi itu atau dalam bentuk noun clause. WH question for noun clause ya. Dia bentuk klausa gitu loh. Nah, dan dia tuh pasti in the middle of the sentence kebanyakan, yang artinya setelahnya itu diiringi subjek ditambah verb, karena dia bukan bentuk pertanyaan lagi tadi ya, saya sudah jelaskan, tapi dalam bentuk pernyataan, sehingga where ini salah, harusnya jadinya why the students were absent. Ini dibalik, the students ke sini baru where-nya baru absent. Jadi yang salah itu adalah where-nya ini. Begitu, saudara. Oke. Ini maksudnya udah pertanyaan ke-16 ya? Wow, alhamdulillah. Cepat juga nih saya berarti ya. So, kalau ada pertanyaan boleh tanya ya, khusus mahasiswa saya. For you guys itu yang merupakan viewer saya atau subscriber saya nanti di masa yang akan datang, mau bertanya silakan di kolom komentar ya. Dita doesn't understand why bla 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 her apartment. Oh, why lagi? Saya udah bilang WH question tengah kalimat in the middle of the sentence itu adalah part of noun clause. Noun clause yang artinya dia adalah statement, bukan information question lagi. Karena dia statement, setelah why tadi apa? Siapa yang masih ingat? Silakan dibicarakan di dalam hati apa yang sudah saya bicarakan tadi. Berarti di sini saya tulis aja ya, karena saya emang suka ini gitu kadang-kadang ya. Where question tengah kalimatnya itu ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb merupakan part atau bagian dari statement atau noun clause di dalam soal ini. Oke, nah where question yang setelahnya bisa tambah subjek ditambah verb yang mana? Yang A, was. Nah, ini udah duluan auxiliary. Ini udah pasti salah ya. Oke, ini ada she was forced. Bisa jadi nih. Was, she was forcing to leave. Oke, ini berarti kita disuruh mikir, rekan-rekan semua. Ini pasif apa aktif? Nah, ini juga butuh pemahaman kalian dalam memahami kalimat. She was forced to leave. Di sini ada to be ditambah verb 3. Ini bentukannya adalah pasif. Nih, aduh maafkan ya, tulisan saya pasif. She was forced to leave. Dia dipaksa untuk meninggalkan apartemennya dia. Kemudian she was forcing to leave. Di sini kan jelas-jelas ini adalah continuous ya, dan dia itu aktif. Dia memaksa ya.
meninggalkan. Apakah dia yang memaksa meninggalkan? Dia aja nggak ngerti kenapa-napa, dia dipaksa ya begitu keluar dari apartemennya atau pindah kali sudah pergi gitu ya. Jadi ini pasif kalimatnya. She was forced to leave. Okay. I invited many professional instructors here, and the most professional, di sini ada of who, of whose, of which, of whom. Ini merupakan the part of noun clause, adjective clause, dan ini merupakan relative pronounnya. Dan clue-nya di sini adalah the most professional di sini. Berarti ada bentukan dari superlatif sebagai bentuk clue-nya. Kalau ada superlatif, quantifier seperti itu, penggunaannya itu pasti di antara of which sama of whom ini ya. Nah, kita cek dulu of which apa of whom di sini penggunaannya. Kalau of which itu mengomongkan objek dalam bentuk benda ya. Kalau dia of whom berarti orang. Di sini kan dia you. Berarti among. Artinya dia antara kamu itu semua the most professional gitu. Berarti penggunaannya adalah of whom. Karena apa tadi? Karena dia orang. Of which itu benda. Dan ingat clue-nya pakai of which atau of whom itu ketika dia ada superlatif, ada di sini quantifier, kemudian di sini ada numbers, begitu ya. Misalnya kayak all of gitu ya, atau number lah pokoknya itu dan sama superlatif tadi. Dan dia orang, makanya pakainya of whom. Oke, of whom. Coba nanti videonya dibikin slow aja ya. Nah, error recognition lagi nih. Kita cek dulu soalnya. I'm sorry guys, I will clear all my drawings. Okay, Mukhtar does not know where did they put the lawnmower after they had finished visit. Lagi nih yang salah. Mukhtar does not know. Does di sini adalah auxiliary. Does, did, do. Itu setelahnya adalah verb now atau verb infinitive atau kata kerja dasar seperti itu. Where lagi nih. WH question di tengah kalimat merupakan bagian dari noun clause yang dia dalam bentuk pernyataan atau statement. Yang artinya setelahnya adalah subjek ditambah verb. Dan di sini sih udah pasti salah ya. Karena di sini ada did langsung, berarti dia auxiliary. Kalau where did lagi, where did they, berarti kan dalam bentuk information question, dalam bentuk kalimat tanya. Salah dong dia. Dia kan dalam dia di dalam tengah kalimat, in the middle of the sentence, dan bagian dari statement tadi. Sehingga yang salah adalah which di sini. Kalau after tidak ya, karena di sini dia dalam bentuk ada transitional begitu. Where did di sini past tense, kemudian after setelah dia had finished. Setelah dia berarti kan udah lama lagi dari past tense, itu adalah had finished ya, atau past perfect. Sehingga tentu tidak bisa kita pungkiri yang salah di sini adalah did. Harusnya dia where they did put. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke, dari nomor 19 aja saya happy banget karena ternyata video saya tidak sepanjang yang saya pikirkan dan bayangkan ya. Dan kalian juga tidak akan capek mendengar saya ngomong ya. Yang ada saya sih capek ngomong. Okay, master blah blah blah, master conversation in English. You have to regularly practice speaking with your partner or native speakers. Di sini kan master nih. Master chef, oh no, master aja. Ini verb null. Ya udah sih, pasti bukan since, pasti bukan in spite of, pasti bukan because of. Karena yang setelahnya verb null itu adalah in order to. Sekalipun kalian nggak paham sih apa arti kalimatnya ya. Nah, jadi kita choose deh di sini verb null in order to karena setelahnya verb null. Coba deh. Hooray, that's great. Okay. Last but not least, saya happy sekali ya. Karena ternyata 20 soal cepet juga yang jelasinnya. Saya baca di biar agak lama-lamaan ya, saya baca perintahnya. Error recognition. Choose the one word or phrase which would not be appropriate in standard written English. Berarti yang salah ya, itu ngomong.
Bisma will contribute in national mathematics competition next week and Baim will. Oh my god, ini yang salah yang mana yuk? Bisma will, Baim will. Di sini will-nya nggak digaris ya. Dalam artian di sini kemungkinan besar will-nya benar karena sama-sama dalam future di sini ya. Contribute in national, betul, menunjukkan tempat national mathematics kalau dia dalam bentuk mengatakan bentuk apa namanya tuh ilmu bukan ilmu pengetahuan ya, mata pelajaran atau bidang itu pakai s belakangnya mathematics, physics. That's how it works ya. Kemudian the next week makanya pakai will. And Baim will so. Ya, ada pasti so yang salah sih. Ini kan bentukan dari elliptical structure ya, rekan-rekanan semua di sini. Elliptical structure. Jadi nyanyi saya. Jadi di sini penggunaan elliptical structure positif. Kalau dia so, harusnya dia di depan, guys. So, auxiliary baru ditambahkan dengan subject. Kalau dia pakai to baru tuh. Auxiliary ditambah to, sehingga ini kebalik ya kalau bisa dikatakan ini bentukannya. Seharusnya di sini dia and, but am so. Sorry. So will Baim. Harusnya kayak gini jadinya. Nah, sehingga yang salah itu adalah si so tadi. Harusnya dia kalau itu ya udah berarti and Baim will do gitu ya. The end. Okay. Nah, so itu tadi penjelasan dari saya. That's all my explanation about last quiz. Actually, this is for my class, Fundamental of Grammar this semester. But I hope so that my viewers or the subscribers maybe yang watch this video can learn a little bit from me about noun clause, adjective clause, that clause, and connecting ideas. Ini kan sebenarnya hanya bagian ya, karena dia kan kuis. Kalau untuk penjelasan materinya mudah-mudahan saya diberikan kekuatan yang lebih begitu ya, dan semangat yang juga untuk share mungkin materinya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya, kesempatan selanjutnya saya akan coba membuat video tentang materi-materinya, mungkin untuk viewer saya. Kalau untuk mahasiswanya semua udah ya. Kalian jangan lupa itu ditonton videonya Miss sampai akhir. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar atau di apa namanya di chatting ya di grup WhatsApp boleh juga. Nah ini nih dia masalahnya nih untuk tugas kita untuk mahasiswa saya. Oke. Jadi untuk mahasiswa saya di sini ya, bukan buat viewersnya ya. Silakan nanti dibuat 10 contoh dan examples of connecting ideas. You can use although, or since, owing to, pokoknya semuanya, kombinasi dari semuanya cukup 10 saja di connecting ideas. And also 10 examples of elliptical structure, positive and negative, both of them. You can using either, not either, or so and to. 10 juga. Jangan lupa di PDF ya, dibikinnya nanti di format PDF kan, biar supaya nggak berantakan sampai di saya. Okay, I think that's all the discussion about clause, adjective clause, that clause, and connecting ideas. See you in the next video. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga buat yang sudah tonton sampai habis. Bye, see you.